kita melihat memang seiring dengan turunnya ekspor komoditas dan kemungkinan membaiknya perekonomian sehingga memicu impor, yang terjadi mungkin trade surplus atau surplus neraca perdagangan jadi lebih mengecil. Contohnya kalau hari ini 5 billion lebih, nanti mungkin rata-rata di kuartal 3 dan 4 akan menjadi katakanlah 1 atau 2 billion. Tetap surplus tapi mengecil karena kita tetap melihat toh harga komoditas global meskipun dia turun, contohnya batu bara, masih cukup signifikan di atas rata-rata harga katakanlah di tahun 2017 atau 18 gitu. Jadi menurut saya memang ada kemungkinan kenaikan yang drastis ini pasti harus turun atau melandai. Cuma kalau kita melihat secara overall dengan masih lemahnya impor selama ini, jadi meskipun nanti akan recover, ini juga pasti tidak akan serta-merta secara eksponensial. Jadi pesannya adalah surplus ini akan cukup signifikan lebih tinggi di semester 1 dibandingkan semester 2. Oke, baik. Kami pertegas kembali, berarti Anda melihat begitu ya, di sepanjang tahun 2023 ini neraca dagang kita akan tetap berada di level surplus, begitu Pak Enrico? Ya, kurang lebih begitu. Cuma mengecil di semester 2. Oke, baik. Pak Enrico, melihat juga aturan yang mana juga baru saja dibuat begitu ya, ataupun dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan DHE, sebetulnya urgensinya nantinya akan sebesar apa? Karena kalau lihat dari pernyataan Anda tadi juga commodity boom juga sudah tidak ada lagi di sepanjang 2023 ini atau persentasenya mengecil dari tahun lalu. Ya, oke. Mas Bram, jadi untuk policy DHE, sebenarnya ini adalah suatu langkah kebijakan yang sangat baik. Namun kalau kita bisa melakukan suatu analisa lebih dalam, yang paling penting adalah kita memastikan bahwa insentif yang diberikan akan menahan dana ini untuk tidak keluar secepat itu. Jadi contohnya kita bisa melakukan pendalaman pasar finansial, terutama untuk pasar capital market. Jadi kalau mereka diperbolehkan atau bukan cuma diperbolehkan tapi dengan sendirinya insentif yang ada apabila meningkatnya issuance daripada capital atau corporate bonds yang ada di pasar capital Indonesia, ini sendirinya akan memberikan imbal hasil yang lebih baik, tradable, dan juga kita bisa berikan tax incentive. Jadi dengan sendirinya mereka bisa memarkir dana tersebut bukan saja di term deposit oleh Bank Indonesia. Nah, mungkin kedua, kita juga bisa melihat bahwa banyak lagi proyek atau program investasi yang bisa menawarkan imbal hasil yang lebih baik, tapi mereka harus mengambil resiko. Mungkin saja mereka yang memanage dana tersebut sudah biasa melakukan investasi dengan resiko dengan harapan imbal hasil yang lebih baik. Jadi pesan inti saya adalah financial deepening setelah DHE ini justru adalah lebih penting supaya nanti pemarkiran atau kembalinya dana DHE yang diparkir di Indonesia bisa sifatnya lebih long term, bukan hanya untuk temporer. Oke, baik. Ini menarik andai kita bicara terkait term atau waktu begitu ya, kebijakan atau dari kebijakan DHE ini, yang mana andai kita lihat datanya yang mana baru masuk ini hanya dalam term waktu yang cukup singkat atau di sekitar 1 bulan saja. Bahkan untuk 3-6 bulan atau 1 tahun nampaknya cukup sepi. Apakah juga dapat dikatakan kebijakan DHE dari pemerintah ini gagal, Pak Enrico? Menurut saya ini terlalu dini untuk terlalu awal untuk memberikan konklusi apapun. Tapi kalau kita lihat memang di sini detailnya adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi pasti ke depannya saya percaya bahwa dengan forward lookingness of Bank Indonesia, saya tetap melihat bahwa nanti policy tweak atau adanya adjustment penyesuaian ini akan meningkatkan flow dari pemarkiran dana DHE tersebut. Karena kami percaya selama ini dengan adanya insentif dibandingkan penalti, ini justru akan memberikan suatu kesan yang lebih baik. Tapi kedepannya lagi-lagi saya tekankan bahwa pentingnya financial deepening melalui perluasan penawaran produk-produk untuk investasi atau pemarkiran dana devisa hasil ekspor tentunya akan memberikan
suatu alternatif suatu alternatif yang lebih baik supaya dana-dana ini mau untuk stay dan nantinya mudah-mudahan akan dikonversi kepada rupiah.